언젠가부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5 semuanya. Bertemu dengan Bu Saidah dalam pelajaran akidah akhlak. Yuk sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu atau kita akan belajar akidah akhlak mengenai kalimah hauqalah. Ya, salah satu dari kalimah thayyibah. Nah, adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini adalah untuk kerana pengetahuan atau KI 3-nya kalian harus memahami makna dan ketentuan penerapan kalimah hauqalah. Sedangkan dalam ranah keterampilan atau biasa disebut dengan KI 4, kalian harus mengkomunikasikan contoh penerapan kalimah hauqalah dan artinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita mulai pembelajarannya dari makna kalimah hauqalah. Sebelum ke makna, kita harus tahu dulu bagaimana sih lafal kalimah hauqalah itu. Ada yang tahu? Betul, nih ini dia kalimah hauqalah itu bunyinya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, artinya tiada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Nah, ini yang dinamakan dengan kalimah hauqalah. Kalian pasti sering dengar bahkan sering membacanya, ya kan? Nah, kapan sih waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimah hauqalah? Nah, ketika kita membaca kalimah hauqalah, itu berarti kita itu sedang menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah. Nah, kapan itu terjadinya? Ini dia waktu pengucapan kalimah hauqalah. Pertama, ketika kita mendapat anugerah. Contoh, ketika kalian memenangkan suatu lomba, ya. Nah, maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Atau ketika orang tua kalian kekurangan biaya sekolah, ya, untuk melanjutkan sekolah kita gak bisa bayar gitu. Nah, maka gantungkan diri kita kepada Allah dengan cara mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sesering mungkin dengan hati yang pasrah dan ikhlas. Nah, ya, sekarang kedua, selesai sholat. Nah, ketika kita selesai sholat, ya, kita harus melakukan zikir. Apa itu zikir? Zikir adalah cara mengingat Allah agar hati kita merasa tenang. Nah, itu dilakukan selesai sholat, ya, baca yang banyak gak apa-apa. Kemudian ketika sakit, otomatis ketika sakit, ya, kita kan tidak bisa melakukan apa-apa, serasa tidak berdaya. Nah, contoh ada sebuah kisah yang terjadi pada Nabi Ayub, ya. Kisah Nabi Ayub di mana beliau itu mengalami penyakit kulit yang menahun, ya. Nah, tapi walaupun Nabi Ayub dikasih sakit yang begitu mengerikan, beliau tidak pernah putus asa. Ya, karena dalam Islam putus asa itu tidak boleh. Kita harus tetap semangat. Nah, Nabi Ayub ketika dikasih penyakit, dia tidak protes sama Allah. Malah dengan seperti itu Nabi Ayub tambah berzikir, tambah pasrah sama Allah. Nah, karena setelah kita pasrah betul-betul kepada Allah, Allah akan memberikan hadiah yang indah kepada kita. Seperti yang terjadi kepada Nabi Ayub. Allah menyehatkan Nabi Ayub seperti sedia kala. Nah, kemudian selain itu kalimat la haula wala quwata illa billah atau kalimat hauqalah kita ucapkan ketika mendengar azan pada lafaz hayya 'ala shalah
Nah, muazin mengumandangkan hayya 'alas shalah, kita yang mendengarkan azan baca la haula wala quwata illa billah. Selain pada kalimat hayya 'alas shalah, juga pada kalimat hayya 'alal falah. Maka kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Paham ya? Oke, sekarang tentang hikmah selalu membaca hauqalah. Hikmah itu manfaat ya. Apa sih manfaatnya bagi kita? Pertama, kita bisa terlindung dari mara bahaya. Kenapa? Karena Allah akan menolong kita. Yang kedua, kita akan mendapatkan solusi dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Siapa pemberi solusinya? Tentu saja Allah. Yang ketiga, menjadi penawar dari segala macam penyakit. Keempat, menenteramkan hati. Yang kelima, meningkatkan ketakwaan pada Allah. Selain itu juga hikmah kita membaca kalimah hauqalah adalah kita akan menjadi lebih kuat ya dari sebelumnya dalam hal apapun. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi keputusasaan, ya, bacalah kalimah hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Pasrahkan diri kita kepada Allah dan serahkan semuanya kepada Allah. Allah akan senang dengan itu. Oke, bisa difahami anak-anak? Bisa dong ya. Nah, sekarang tiba waktunya tugas yang harus kalian kerjakan. Siapkan buku tulisnya dan siapkan pulpennya. Pertama, tulis lafal kalimah hauqalah ya, lengkap beserta artinya. Yang kedua, perhatikan pada kalimah hauqalah tersebut. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terdapat lafaz asmaul husna. Nah, tulis apa tuh lafaz asmaul husna yang ada pada kalimah hauqalah tersebut. Yang ketiga, apakah boleh kita berputus asa? Kalau boleh, kemukakan pendapat kamu. Nah, kalau tidak boleh, gak boleh Bu. Nah, apa alasannya? Oke, sip. Jawaban terbaik otomatis dapat nilai terbaik juga. Tetap semangat ya belajarnya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk hasil kerja kalian diserahkannya minggu depan atau untuk kelas 5C Senin yang akan datang ya. Dan untuk kelas 5A dan B Selasa yang akan datang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.